teknologi spiritual, panduan menjaga portal dimensi ruang dan waktu tetap terbuka. Bayangkan ini, di tengah hiruk-pikuk era kecerdasan buatan yang semakin pintar, roket-roket yang meluncur ke angkasa luar, dan mimpi manusia tentang perjalanan waktu melalui wormhole, kita sering lupa bahwa pintu menuju dunia lain sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kita sibuk mencari portal dimensi dengan mesin canggih, logika ilmiah, dan algoritma rumit. Tapi peradaban kuno seperti Mesir kuno, India Vedanta, atau tasawuf Islam justru meninggalkan warisan yang jauh lebih superior, teknologi spiritual. Ini bukan teknologi yang dibuat dari silikon atau logam, melainkan dari cahaya kesadaran dan energi ilahi. Buku panduannya bukan dicetak di kertas atau disimpan di cloud digital, tapi terukir dalam relung jiwa kita yang paling dalam. Tujuannya bukan sekedar menjelajahi bintang-bintang atau memanipulasi waktu fisik, tapi menguasai seni menjaga portal dimensi ruang dan waktu internal kita. Portal yang menghubungkan kita dengan sumber kelimpahan tanpa batas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Portal ini adalah jembatan antara dunia fana dan alam gaib, antara keterbatasan manusia dan keabadian ilahi. Dan hari ini, kita akan menyelami bagaimana mengoperasikannya, memperbaikinya, dan menjaganya tetap terbuka selamanya. Memahami perangkat keras, anatomi portal internal. Seperti halnya sebelum menggunakan smartphone terbaru, kita harus paham dulu hardware-nya. Bagaimana tombol-tombolnya bekerja, di mana baterainya, dan apa fungsi setiap komponen. Begitu pula dengan teknologi spiritual. Portal dimensi kita bukan terbuat dari sirkuit elektronik, tapi dari lapisan energi dan kesadaran yang halus. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, antena penerima, the pineal gland, atau yang dikenal sebagai mata ketiga. Dalam istilah modern, ini seperti antena Wi-Fi super canggih yang menangkap sinyal dari realitas yang lebih tinggi, frekuensi getaran spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa. Bukan gelombang elektromagnetik dari tower seluler yang mengaktifkannya, melainkan gelombang keheningan. Momen-momen diam di tengah meditasi atau doa malam yang dalam. Bayangkan, ketika mata ketiga ini aktif, kamu bisa melihat visi-visi inspirasi, intuisi tajam, atau bahkan petunjuk dari alam semesta. Tapi jika terlalu banyak dikotori oleh fluorida, stres, atau pikiran negatif, antena ini akan berkarat dan sinyalnya lemah. Kedua, server utama, the heart, atau kolab dalam tradisi spiritual. Ini adalah pusat pengolahan data, tempat semua pengalaman hidupmu diproses, disimpan, dan dikeluarkan sebagai output emosi dan tindakan. Hati yang kacau atau kolbun mayyit seperti disebut dalam Al-Quran akan menghasilkan output penuh ketakutan, ilusi, dan keputusasaan seperti komputer yang terinfeksi malware. Sebaliknya, hati yang bersih, kolbun salim, terhubung langsung ke cloud kebijaksanaan ilahi, memungkinkanmu mengakses pengetahuan tak terbatas, cinta tanpa syarat, dan kedamaian abadi. Ingat kisah para sufi seperti Rumi? Hati mereka adalah server yang selalu online, menghasilkan puisi-puisi yang menyentuh jiwa umat manusia. Ketiga, konektor energi, the chakras atau lataif, yang seperti port USB atau titik sambungan yang menghubungkan tubuh fisikmu dengan jaringan energi kosmis. Ada 7 cakra utama, dari akar hingga mahkota. Masing-masing mengatur aspek berbeda seperti keamanan, kreativitas, hingga pencerahan. Jika salah satu port ini corrupt, tercemar trauma, nafsu berlebih, atau energi negatif dari lingkungan, maka streaming data dari alam malakut atau alam malaikat akan terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan seperti depresi atau penyakit fisik. Insight utama di sini, tubuhmu adalah Stargate sejati, portal bintang yang hidup. Jagalah kebersihan dan keseimbangannya melalui pola makan sehat, olahraga, dan praktik spiritual harian, agar portal ini tetap terbuka lebar. Perangkat lunak dan sistem operasi.
memprogram ulang kesadaran. Hardware saja tak cukup, butuh software yang andal untuk menjalankannya. Sistem operasi default manusia adalah pikiran dan ego, penuh bug seperti dosa, trauma masa lalu, keserakahan, dan rasa takut yang membuat kita terjebak dalam loop negatif. Teknologi spiritual datang sebagai update software ultimate, mengupgrade kesadaranmu ke versi yang lebih tinggi, lebih efisien, dan lebih terhubung. Mulai dengan pemrograman melalui zikir, the code of light. Setiap kalimat zikir, seperti La ilaha illallah atau Subhanallah, adalah kode pemrograman suci. Bayangkan seperti menulis skrip di Python. Pengulangan konstan ini akan override program lama yang error seperti aku terbatas, aku takut gagal, atau aku harus memiliki segalanya. Sebaliknya, ia menginstal program baru, hanya yang satu yang mutlak, aku adalah bagian darinya yang tak terpisahkan. Para nabi dan sufi telah menguji kode ini selama ribuan tahun, dan hasilnya, transformasi total dari manusia biasa menjadi wali Allah yang penuh cahaya. Selanjutnya, meditasi, defragmenting the mind. Pikiranmu seperti hard drive yang penuh file berserakan, pikiran acak, emosi lama, dan memori sampah yang memperlambat sistem. Meditasi adalah proses defrag. Duduk diam, fokus pada napas atau nama Tuhan, merapikan data-data itu, mengosongkan cache emosi negatif, sehingga koneksi ke dimensi tinggi menjadi lebih stabil dan cepat. Coba bayangkan, setelah meditasi rutin, ide-ide brilian mengalir seperti download berkecepatan tinggi dari alam semesta. Terakhir, laku prihatin atau tapa brata, the firewall. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi firewall yang kuat melawan virus duniawi seperti gosip, keserakahan, amarah, atau godaan materi. Mengurangi tidur, mengendalikan nafsu, dan berlatih kesederhanaan adalah bentuk pertahanan aktif yang mencegah sistemmu crash. Insight, pikiranmu adalah source code-mu. Perbaharui kode tersebut dengan kode-kode cahaya yang telah didibak oleh para nabi dan sufi, dan saksikan bagaimana hidupmu berubah dari mode survival menjadi mode thriving. Protokol koneksi, ritual untuk menjaga koneksi stabil. Punya hardware dan software terbaik, masih percuma tanpa koneksi stabil. Teknologi spiritual menyediakan protokol-protokol ritual yang dirancang untuk itu. Salat, the Daily Synchronization Protocol. Bukan kewajiban membosankan, tapi sinkronisasi harian antara server dirimu dengan main server ilahi. Setiap rakaat, gerakan, dan bacaan adalah password autentikasi, seperti login ke akun premium yang aman. Sholat 5 waktu memastikan portal hatimu tak pernah log out atau idle karena kelalaian, menjaga aliran energi tetap mengalir. Haji, the Grand System Reboot. Ini adalah ritual reboot epic, melepas ihram sebagai simbol lepas dari duniawi, mengelilingi Ka'bah sebagai pusat alam semesta, dan wukuf di Arafah sebagai puncak penyerahan. Hasilnya apa? Factory reset spiritual, mengembalikanmu ke fitrah murni, bebas dari glitch kehidupan. Zikir dan doa, maintaining the life connection. Jika sholat adalah jadwal tetap, zikir dan doa adalah live chat 24/7, keadaan online konstan di mana portal tak pernah tertutup. Insight, konsistensi dalam ritual adalah bandwidth-nya. Semakin konsisten, semakin lebar koneksimu ke realitas tak terbatas, memungkinkanmu merasakan mujizat kecil setiap hari. Troubleshooting, mengatasi gangguan sinyal dan error. Tak ada teknologi sempurna, pasti ada bug. Teknologi spiritual pun demikian. Gejala umum, rasa sepi, gelisah, atau kosong. The void, tanda portal tertutup oleh kabut ego. Diagnosa, self-audit atau muhasabah. Periksa log harianmu. Dosa apa yang korup? Kapan sholat khusyuk terakhir? Firewallmu aktif? Solusi, reconnect via istighfar, perbaikan bug, sholat sunnah, sync tambahan, dan sedekah, clear cache materi. Insight, gangguan adalah pelajaran. Jangan marah, pelajari manualnya dan perbaiki.
menjadi teknolog spiritual di zaman mesin. Kita hidup di persimpangan unik, mengagumi AI dan wormhole, sambil menjadi ahli teknologi spiritual, mengoperasikan portal internal dengan mahir. Teknologi ini presisi, canggih, dan universal, warisan setiap manusia. Manualnya di kitab suci, wejangan leluhur, dan bahasa kolbu sunyi. Tugas kita jadi teknologi jiwa sendiri, menjaga portal terbuka, sehingga setiap detak jantung adalah hubungan dengan langit, aliran kelimpahan tanpa batas. Portalnya sudah ada, tekan on sekarang. Jika video ini menyentuh hatimu dan membuka sedikit portal kesadaranmu, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung konten seperti ini terus ada. Komen di bawah, apa ritual favoritmu untuk menjaga koneksi spiritual? Share ke teman-temanmu yang mungkin butuh panduan ini, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak eksplorasi teknologi spiritual di era modern. Terima kasih telah menyimak, semoga portalmu selalu terbuka